Farid Setiawan. Sandi Wijaya. Najwa. Ada. Gen Setiawati. Ada. Lengkap ya? Oke. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar variabel dan skala pengukuran. Ini tema kedua di mata kuliah ekonomi. Kalau di minggu lalu di pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenal apa sih itu ekonometrika, kegunaannya itu apa, maka sekarang kita belajar tentang variabel dan skala pengukuran. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata variabel, kira-kira apa yang teman-teman bayangkan? Angka. Oke, ada lagi? Ada lagi, Mas? Jadi, benar juga yang disampaikan Mbak tadi. Mbak siapa namanya? Mbak Ken. Oke. Jadi, variabel itu adalah segala sesuatu apapun itu yang bisa diukur, dinilai, diamati, ya. Jadi kalau bisa diukur, dinilai dan diamati, berarti di situ ada angka, ya. Ada angka yang mencerminkan dari variabel itu. Dan sifatnya itu harus bervariasi, gitu ya. Nah, contohnya apa? Variabel, sebutkan satu contoh variabel kira-kira di lingkungan kita, di pendidikan ekonomi gitu, di ekonomi syariah, apa kira-kira? Salah satu contoh saja variabel. Kalau di situ apa namanya? Pendapatan. Kenapa sih pendapatan itu bisa dikatakan sebagai variabel? Karena ada nilai di dalamnya, betul gitu. Berapa pas nilainya? Bervariasi. Ada orang yang pendapatannya 3 juta misalnya ya, Mas Syarul gitu. Sebagai ownernya bakso, pendapatannya 3 juta per hari. Nah, bagian nih, bagian punya salon misalnya, pendapatannya 2,5 juta per hari, gitu. Ya. Jadi satu orang, satu individu, beberapa. Nah, ini memiliki variasi yang berbeda, tidak sama satu sama lain, ya. Maka ini bisa dikatakan sebagai variabel. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis variabel ya, teman-teman. Nah, berdasarkan klasifikasinya, variabel itu dapat dikelompokkan menjadi satu, ya, variabel yang berdasarkan sifatnya. Kedua, variabel yang berdasarkan hubungan antar variabelnya. Yang ketiga, variabel yang berdasarkan cara pengukurannya. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Oke, variabel berdasarkan hubungan antar variabelnya. Apa itu namanya? Satu? Variabel bebas. Oke, variabel bebas itu nama lainnya adalah variabel independen. Ya. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang sifatnya itu mempengaruhi, ya. Itu kata kuncinya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Oke. Terus yang kedua apa? Variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang sifatnya dipengaruhi, ya. Contohnya nih, saya punya contoh di sini. Misalnya saya ingin meneliti literasi keuangan dari mahasiswa ekonomi syariah, ya, terhadap minatnya menggunakan produk bank syariah. Relate banget ya dengan produk kita. Kira-kira nih dari studi kasus ini pengaruh literasi keuangan terhadap minat. Variabel apa kira-kira yang mempengaruhi? Apa? Literasi keuangan, ya. Pengaruh literasi keuangan terhadap minat. Jadi minatnya seorang mahasiswa ekonomi syariah itu menabung atau menggunakan produk di bank syariah itu karena dia punya
aman, semakin kalian percaya bahwa bank syariah itu adalah bank yang aman, maka ini akan menimbulkan kemungkinan minat kalian juga akan semakin tinggi. Dari sini bisa dipahami bahwa literasi keuangan adalah variabel independen yang sifatnya mempengaruhi. Oke, kemudian minat menggunakan produk bank syariah ini sebagai variabel apa tadi? Variabel? Terikat atau variabel dependen atau variabel yang sifatnya dipengaruhi. Dari sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, selanjutnya nih contoh yang kedua nih. Variabel independen itu biasanya tidak hanya satu ya. Boleh satu tapi terkadang lebih dari satu boleh. Contohnya ini, pengaruh harga, oke, promosi dan kualitas produk. Teman-teman pernah belajar tentang marketing mix di mana ada 4P itu? Ya, apa itu 4P? Price, terus promotion, terus belum? Ya sudah. Berarti kalau begitu saya ambil contoh yang di ekonometri saja ya. Pengaruh harga, promosi dan kualitas produk terhadap volume penjualan. Oke, yang saya tanyakan adalah variabel apa yang dipengaruhi? Variabel apa yang dipengaruhi? Volume penjualan, betul. Oke, ya. Volume penjualan adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut nama variabel dependen. Oke. Kemudian yang depan nih, pengaruh harga, promosi dan kualitas produk. Itu variabel apa yang mempengaruhi kalian? Berarti variabel independen. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Oke teman-teman, untuk subtema yang kedua adalah skala dan pengukurannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang data nih ya, data itu kurang lebihnya dikelompokkan jadinya dua. Ada data yang sifatnya kualitatif, ada data yang sifatnya kuantitatif. Ya. Jadi data yang bersifatnya kualitatif itu angka yang ada di dalamnya nanti itu sebagai simbolik saja. Jadi ya, itu berbeda dengan data yang sifatnya kuantitatif, yaitu memang data real yang ada di gitu. Nah, skala atau tingkatan skala di dalam pengukuran itu ada 4 nih, ya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Ada skala apa itu? Nominal. Terus ada lagi? Ordinal. Ada lagi? Interval. Ada lagi? Rasio. Oke, kita mulai dari yang paling rendah. Oke. Skala apa? Nominal. Oke. Jadi skala nominal atau data yang dia bersifat nominal di mana angka yang ada di dalamnya itu adalah angka yang sifatnya kategori, hanya sebagai simbolik. Contohnya apa kira-kira? Kalau saya mengambil penelitian lagi pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, teman-teman kira-kira tahu apa produk dari bank syariah? Apa yang kalian tahu tentang produk dari bank syariah? Tabungan, oke. Di dalam tabungan itu ada apa saja? Wadiah, ada mudharabah. Terus mungkin ada yang kerjasama itu ya, apa namanya? Murabahah. Ada musyarakah. Nah, itu adalah skema-skema yang ditetapkan atau diterapkan oleh bank syariah. Nah, pertanyaan saya begini, ya. Di dalam ilmu statistika yang namanya murabahah, musyarakah, ini kan tidak bisa dimasukkan di dalam analisis kuantitatif, ya. Karena data ini, variabel ini sifatnya adalah kualitatif, deskriptif, kan ya. Ya. Jadi kalau ini mau dijadikan analisis di bidang statistika atau ekonometrika, ini harus diberikan angka yang dimana angka itu sebagai simboliknya. Contohnya, ya, skema murabahah dikasih dengan angka 1, skema mudharabah dikasih angka 2 sebagai pembedanya, skema
memiliki nilai yang ininya lebih tinggi lah tingkatannya dibandingkan dengan murabahat dan juga mudharabah? Tidak, karena mereka sama. Ya, angka-angka itu hanya sebagai simbolik saja. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus yang kedua ada skala ordinal. Nah, ini agak sedikit berbeda nih dengan yang nominal tadi. Kalau yang nominal tadi angkanya itu sebagai simbolik, tetapi tidak ada tingkatan di dalamnya. Jadi semuanya sama. Ya, variabel data yang satu dengan yang lainnya itu sama. Tapi kalau yang kedua, yang apa? Ordinal ini ada tingkatannya. Contohnya begini. Teman-teman pernah mengisi kuesioner? Pernah. Nah, di dalam kuesioner itu apa kira-kira? Kalian harus memilih apa yang kalian checklist itu? Ordinal. Apa tuh? Misalnya Bunia itu adalah dosen yang killer, gitu. Ada pertanyaan sangat setuju, ada setuju, ada netral, ada tidak setuju, sangat tidak setuju. Berarti kalau begitu sangat setuju itu punya tingkatan yang lebih tinggi nggak daripada yang tidak setuju? Ada nggak? Ada. Oke, dari sini bisa dipahami. Biasanya yang sangat setuju itu diberi angka misalnya 5, yang setujunya 4. Semakin turun ke bawah netral, terus tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ya. Jadi angka-angka ini sebenarnya hanya sebagai simbolik saja. Simbolik bahwa kalian itu sangat setuju dunia itu killer, sangat tidak setuju kalau dunia itu killer. Itu hanya angka-angka sebagai simbolik, tapi itu memiliki tingkatan di dalamnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke teman-teman, karena materi kita hari ini sudah selesai, maka sebagai bahan diskusi bagi teman-teman, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi minggu lalu, begitu ya? Oke, silakan monggo. Baik teman-teman, sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan kedua ini, variabel dan skala pengukuran, kita main kuis bambuzer, gitu ya. Jadi skemanya nanti teman-teman, ya ini kan sudah ada ketua kelompoknya ya. Jadi ketua kelompoknya nanti memilih salah satu kartu yang ada di layar, ya. Di dalam kartu itu nanti akan ada pertanyaan plus dengan poinnya. Nah, tugasnya teman-teman menjawab pertanyaan itu. Sebelum pertanyaan itu dijawab, nanti ketua bersama dengan anggotanya berdiskusi. Kalau sudah berdiskusi, nanti saya berikan waktu 2 menit dalam berdiskusi itu. Kemudian angkat tangan dan speak up untuk menjawab pertanyaannya. Bisa dipahami? Oke, silakan Mas Farid sebagai tim 1. Pilih nomor 3. Nomor 3. Berikan 2 contoh data dengan skala nominal. Waktunya 2 menit untuk teman-teman berdiskusi. Data nominal adalah data yang tadi hanya sebagai kategori dan memiliki memiliki tingkatan atau tidak yang nominal? Tidak ada. Oke, yuk contohnya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berarti variabelnya adalah jenis kelamin. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Agama. Oke, ada apa aja? Islam, Kristen. Nah, ini nanti hanya disimbolkan sebagai angkanya hanya sebagai simbolik ya. Jadi tidak angka yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Betul ya berarti ya teman-teman? Semoga teman-teman
tutup perkuliahan hari